Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan dari program studi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dahlan Hasyim MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan, perkembangan, dan manusia. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Juga sebagai alat untuk meningkatkan intelijensi seseorang. Dalam hal lain, pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun kedewasaan seseorang. Usaha pendidikan dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan itu pun dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi individu dengan lingkungan, baik secara informasi, non formal, ataupun secara formal menuju ke arah kedewasaan. Pendidikan pada hakikatnya ialah memanusiakan manusia atau manusiawi, humanisasi, yang artinya dengan pendidikan tidak ada lagi manusia yang tidak menggunakan akalnya. Maksudnya dengan pendidikan seseorang akan otomatis menggunakan akalnya untuk berpikir, tidak seperti binatang yang pada hakikatnya tidak mempunyai akal, akan tetapi ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa insting. Yang kedua, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Pengertian yang ketiga, pengertian manusia. Menurut bahasa, secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi, atau menguasai makhluk, atau mampu menguasai makhluk lain. Pengertian manusia menurut ahli. Yang pertama, Socrates. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki dua kaki, yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar. Dengan yang kedua, oleh Herbert Sentanu. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Yang ketiga, oleh Agung PP. Manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan. Hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atas sesuatu yang sebenar-benarnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku dasar berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Pada masa permulaan pendidikan, yang dilakukan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi sesuai dengan tuntunan hidup manusia, maka tugas tersebut semakin bertambah dan meluas. Orang-orang yang akan menempati posisi yang tinggi hanyalah mereka yang memiliki keimanan dan ilmu pengetahuan. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia.
Adapun mengenai fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat menurut Uraji di tahun 1988 bahwa pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tantangan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Di samping mempersatukan budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat. Yang keempat, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam mencari tenaga kerja, tentunya dibutuhkan pendidikan yang kuat dalam diri seseorang tersebut. Maka disinilah fungsi pendidikan, yakni sebagai latihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, fungsi seleksi dan alokasi. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang, baik ingin masuk sekolah, tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Semuanya dibutuhkan seleksi, dan dengan pendidikan seseorang mampu melalui seleksi tersebut. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama, memberantas kebodohan. Dengan pendidikan, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan terpecahkan. Yang kedua, menghilangkan kesalah pengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi apa yang sebab akibat dari pembicaraannya. Yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Pendidikan juga mampu memberikan corak dan arah kehidupan mendatang dengan mempelajari perubahan zaman dengan teknologinya. Yang keempat, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, alat pembudayaan, maksudnya adalah dengan pendidikan, budaya-budaya yang mulai punah akan dikembangkan lagi karena pendidikan dengan cara belajar seni. Yang keenam, menyiapkan generasi yang cendekia. Ketika generasi bangsa ini sedikit cendekia atau pintar-pintar, maka mereka akan membawa harum nama bangsa dan negara ini. Dengan perkembangan iptek sekarang ini, utamanya dalam bidang transportasi, telekomunikasi, informatika, genetika, biologi molekul, serta bioteknologi, sangat mengesankan jika ada beberapa olimpiade dari hal-hal tersebut. Salah satu perwakilan Indonesia mampu mendapatkan medali. Hal inilah yang dimaksud dengan cendekia. Yang ketujuh, transformasi budaya. Yang kedelapan, mengurangi pengangguran. Kesimpulannya adalah pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Manusia adalah makhluk yang memiliki dua kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku dan datar berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Baik, di sini saya sudah menjelaskan dasar-dasar pendidikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai manusia. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.